berjumpa kembali dengan channel Sempit. Kali ini saya berada di depan makam Rasulullah. Saya didampingi oleh pembimbing kita dari PT Umi Mutmainah, yaitu Ustadz Majid, yang mengantarkan tempat-tempat bersejarah di sekitar makam Rasulullah. Ingin mengetahui tentang sejarah lebih jelas di sekitar Masjid Nabawi, silakan mengikuti channel Husnul YouTube se-Indonesia bersama Ustadz Majid. Terima kasih. Begitu tuh. Ini sebentar lagi akan dipindahkan setelah selesai. Tapi ini akan selesaikan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua jemaah yang dirahmati Allah, Duyufullah wa duyufur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di sore hari ini kita diberikan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada sore ini semua para jemaah bisa menghirup udara yang segar, yaitu di Masjid Nabawi. Alhamdulillah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada panjenengan semua terkait dengan yaitu aktivitas panjenengan semua. Okay. Yang pertama, mungkin Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dengan kumpulnya panjenengan semua ini satu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wal jama'atu rahmat kata Allah Subhanahu wa taala. Ini satu kebetulan, ini satu rahmat dari yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berlimpah pada kita berkait dengan kesehatan semuanya. Alhamdulillah kita sehat semua. Semangat Ibu. Jadi berkait pada hari ini, pada sore hari ini saya perlu menyampaikan pada panjenengan semua, insya Allah besok pagi kita ada city tour, khususnya di luar, pakai bis. Semuanya harus ikut, ya. Semuanya harus ikut pakai seragam semua, pakai batik ini. Laki-laki pakai batik, pokoknya pakai seragam yang pertama kedatangan dari Jeddah itu. Soalnya perjalanan ini di luar kota Madinah. Di antaranya yaitu Masjid Kuba, Kebun Kurma, Jabal Uhud, Masjid Qiblatain, Masjid Khandaq, semuanya kita akan ziarahi. Ada beberapa tempat yang kita tidak singgahi. Cuma kita bisa melintasi saja karena batasnya tidak bisa bis itu tidak bisa berpinggir di sana, karena banyak yang kena drama itu kasihan itu syutingnya. Jadi kalau kena drama di sini terlalu banyak sedih, banyak kasihan ini. Nah, soalnya tidak difasilitasi oleh dari pihak travel ini. Jadi pertama insya Allah besok kita kumpul setelah kita sarapan pagi. Jam 7 kita harus kumpul di lobi semua, oke? Dengan pakai seragam. Jangan lupa salnya dan ID card-nya. Soalnya kalau pakai sal dari jauh kita kelihatan, wah itu UMB. Dari ID card-nya itu UMB. Kalau tidak pakai seragam, seandainya ditanya selalu susah untuk cari. Soalnya insya Allah besok itu padat. Di Masjid Kuba itu penuh dengan para semua jemaah dari grup-grup yang lain, bukan kita saja yang akan ziarah, dari grup-grup yang lain insya Allah besok akan ziarah juga. Makanya panjenengan semua saya anjurkan pakai seragam, pakai seragam. Walaupun misalnya baju saya kotor kan nggak masalah, yang penting ID card dan asal harus, ya. ID card dan asal itu harus, ya. Karena di sana nanti akan berfoto-foto. Habis ziarah kita ambil gambar biar kelihatannya bagus, nampak bagus, nampak jadi semangat. Itu yang pertama yang perlu saya sampaikan, ya.
atau Tempatnya dicuci belum kering. besok kering. Kalau dicuci nggak apa-apa, yang penting ID card dan pesannya. Oh siap. Oke, kalau boleh dipakai lebih enak, lebih bagus. Jadi pertama saya sampaikan pada panjenengan semua itu berkait dengan Siti Tur ya, besok jam berapa besok? Jam 7. Oke. Jam 7 sesudah sarapan, habis sholat subuh kembali ke hotel, terus sarapan, habis sarapan kembali ke kamar masing-masing, masing-masing ambil wudhu. Sunatnya harus suci dari rumahnya, harus dari hotel. Mantap kalau bait cuma ada masjid Quba pasal rakaatain. Barang siapa yang bersuci dari rumahnya, dari tempatnya ataupun dari hotel, dia datang ke masjid Quba melaksanakan sholat sunat 2 rakaat. Itu pahalanya seperti melaksanakan sholat. Makanya semuanya para jemaah itu diwajibkan dari sini harus berkunjung ke Masjid Quba karena pahalanya luar biasa. Melaksanakan sholat 2 rakaat mendapatkan pahala sebesar ta'ajil umrohin, seperti melaksanakan 1 umroh. Jadi makanya harus suci dari hotel, ambil dulu dari hotel. Kalau misalnya nanti batal di tengah perjalanan, nanti saya akan kondisi saya hantar ke tempat hammam masing-masing, kamar mandi masing-masing. Kalau cewek untuk cewek, kalau perempuan laki-laki untuk laki-laki. Yang penting panjenengan ikhtiarkan harus suci dari hotel. Oke, harus punya wudhu dari hotel. Itu yang perlu saya sampaikan. Oke. Terus yang kedua Bapak dan Ibu yang Allah, ini berkait dengan siroh, siroh di Raudhah. Untuk yang laki-laki insya Allah tanggal 7. Insya Allah tanggal 7. Tanggal 6. Tanggal 6 pagi. Untuk yang laki-laki. Ya. Insya Allah sore. Untuk Raudhah para bapak insya Allah nanti jam 3-an sore. Tapi mohon maaf ya, karena itu tidak bisa mengejar pakai musuh karena waktunya mepet 2 hari. Ya kita tidak bisa ngejar pakai musuh. Kemarin saya dengan adik cari itu nggak dapat, yang ada tanggal 11, 12. Sedangkan kita cek kode dari sini tanggal 7. Itu kemungkinan kita nggak dapat. Gitu ya. Makanya saya koordinasi dengan teman-teman saya dengan Pak Agus, ada tapi itu dipungut biaya, artinya beli tasrik. Itu terpaksa kita beli tasrik malam ini ke Raudhah untuk bapak. Itu tergantung kesepakatan panjenengan semuanya, ya. Kita kembalikan pada bapak. Ini kalau ikut, bos, nggak ikut nggak masalah. Tapi sayang kalau nggak ikut saya. Kalau udah sampai di sini, ini di data saja, di list, di grup. Bagi yang ikut, bapak berapa orang, insya Allah nanti pungut biayanya 100 berapa begitu. Nanti saya akan konfirmasikan lagi, hubungan lagi di grup ini. Untuk yang perempuan, tolong bapak, ibu, untuk yang perempuan saya akan kondisikan kembali karena tasrihnya sekarang itu nggak ada standar. Insya Allah nanti atau besok kita bisa kejar. Jadi pokoknya nanti yang mau ikut ke Raudhah di data saja aja di grup. Nanti saya buatkan list panjenengan terus data ikuti saja nih. Yang mau ikut perempuan juga. Laki-laki lain, perempuan lain. Nggih. Kalau perempuan itu tanggal 7, nanti saya infokan lagi di grup ini. Jadi panjenengan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, yang pertama berkait dengan siarah besok, yang kedua dengan pelaksanaan siarah ke Raudhah. Siap nggih, tapi diminta biaya, bayar sendiri. Insya Allah 100 lebih. 100 berapa? 150. Itu pun masih diusahakan. Belum tentu ada, masih diusahakan. Soalnya ini sudah mentok. Yang kemarin-kemarin itu jatahnya memang begitu.
semuanya teman-teman itu mutawif itu semuanya beli tas. Dari travel itu memang nggak ada. Soalnya itu pakai nusuk, biasanya semuanya pakai nusuk. Sekarang nusuk itu sudah nggak bisa lagi, sudah mentok. Ya, udah dalam. Kalau pakai tasreh itu udah dalam. Kalau misalnya tasrehnya itu tidak bisa dikondisikan panjangan, nanti ada pintu, yaitu di sini bilangnya budun tempat tasreh. Itu raudhah juga. Sebenarnya begitu Bu ya. Disalah paham kadang jemaah itu kan. Dulu sebelum adanya tasreh dan nusuk itu, kalau yang cewek itu ada tirai di sini. Dibatasi, kalau laki-laki di depan, kalau yang perempuan di belakang. Tapi dibatasi tasreh karena tidak bisa nyambung kan, kumpul laki-laki dengan perempuan. Nah, sekarang di luar ini tirai ini sekarang dinamakan raudhah yang kedua. Sebenarnya tidak ada istilah seperti itu. Ke satu, kedua nggak ada. Dulunya sebelum ada tasreh dan nusuk itu, di perempuan yang di belakang, laki-laki di depan. Itu sama, sebetulnya sama. Raudhah juga. Tapi berhubung sekarang ini pakai tasreh kalau laki-laki sore, tapi kalau perempuan malam. Nah, tempatnya laki-laki diisi dengan perempuan, gantian. Kalau dulu enggak, bareng tapi dibatasi tirai. Begitu. Jadi sekarang ini kayak kurang yakin begitu. Kalau nggak masuk ke tempat itu ya. Padahal itu raudhah juga. Dinamakan raudhah kedua sekarang. Nggak tahu itu bahasa itu dari mana, nggak tahu. Yang jelas yang saya tahu dari raudhah itu dibatasi. Jadi Bapak dan Ibu paham nggih? Besok pagi kita kumpul di lobi jam 7 nggih. Tapi untuk sekarang panjenengan semua kita akan ziarah seputar Masjid Nabawi, beberapa tempat yang kita singgahi agar panjenengan tahu ya. Nanti kalau misalnya nggak ada ziarah di dalam, sampai di rumah nanti ditanya Pak udah sampai di sana Pak, misalnya ada masjid ya, takut seperti itu. Makanya kita sempatkan. Oke, panjenengan semua kita sempatkan sekarang kita jalan kaki, jalan biasa lewat di sana. Nanti saya akan jelaskan satu persatu tempat sehingga panjenengan semua sampai pada tempat-tempat yang kita ziarahi. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya minta maaf. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu waktu wafat berada di sini. 7 hari Rasulullah itu belum dikafatkan karena tidak ada sahabat yang berani. Memori kan banyak. Sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tidak berani mengafat. Maka dari itu tempat ini pula lah tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditofani dan melantik sebuah khalifah yang pertama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Di sini Bapak. Dulu ini kebun Bapak. Kebun. Sekarang direnovasi. Kebun semua ini dulu. Masih belum perluasan tempat di Masjid Nabawi ini. Dulu kebun ini. Ini namanya Saqifah Bani Sa'adah, tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengangkat para sahabat-sahabat, yaitu mengangkat sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi yaitu khalifah yang pertama, tempatnya di sini. Jadi diketahui ya, ini namanya Saqifah Bani Sa'adah ya. Kita tahu pasti kalau sudah sampai di Indonesia banyak teman-teman atau dari anak famili kerabat misalnya, inilah tempat Saqifah Bani Sa'adah. Tempatnya pelantikannya itu sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu masih di waktu wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah tahu semua nggih. Ini sekilas saja ya dari saya, suaranya ini waktunya
agak malam. Tetap aja itu tetap makanya dilestarikan sampai sekarang ini agar umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahu di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada. Yaitulah di sini. Bukan langit. Pelantikan itu di sana di Raudhah. Ini tempat pelantikan para sahabat. Pelantikan sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu pertama yang dilakukan. Dan semua tangan sabar. Mudah-mudahan kesabaran panjenengan yang dibalas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dirahmati wa dirahmati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang berada di area yaitu Masjid Gomamah. Pernah dengar Masjid Gomamah nggih? Di sana Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, itu adalah Masjid Gomamah. Yang di sana itu, Masjid Gomamah. Apa itu Masjid Gomamah? Gomamah itu sebuah awan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Awan yang pernah melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di waktu melaksanakan sholat Id. Dulunya di sini paling datarnya pelataran di sini. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menempati tempat ini sebagai tempat yaitu melaksanakan sholat Id. Ada yang mengatakan, ada yang menjelaskan sebagian ulama itu yaitu sholat minta hujan, istisqa. Ada dua frekuensi. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah di sinilah melaksanakan sholat yaitu sholat istisqa meminta hujan karena musim kemarau dulu. Ya, banyak dari kalangan Islam itu umat Islam itu umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khususnya yang ada yaitu di Madinah ini mengeluh karena kemarau panjang sehingga terdengarlah ke telinga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga Rasulullah melaksanakan sholat yaitu istisqa ya Bu ya, melaksanakan sholat istisqa di pagi hari sehingga pada waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kena matahari, sinarnya matahari sehingga datanglah sebuah awan yang meliputi atau mempayungi yaitu di atasnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sampai sekarang yaitu terkenal yaitu dinamakan Masjid Gomamah. Masjid yang pernah ditempati oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulunya itu nggak ada itu masjid, cuma dibuat tanda. Itu satu sejarah tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah Masjid Gomamah. Masjid sebuah masjid Gomamah itu sebuah awan yang pernah melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu dari sinarnya matahari. Yang ini Masjid Ali, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Yang di sana itu Masjid Abu Bakar radhiyallahu anhu. Di sana itu. Masjid Abu Bakar radhiyallahu anhu. Yang di sini Masjid Sayyidina Ali, yang di sana Masjid Gomamah. Gomamah itu sebuah awan yang melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mengayungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari terik matahari. Itulah sejarah tentang tempat-tempat ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Semoga Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah kunjungan ini kunjungan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala.